Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatur Rahmah, NIM 149, Prodi Psikologi Angkatan 19. Di sini saya akan memberikan contoh dari dua teori yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah dari teorinya Gestalt. Gestaltnya beberapa teori. Yang pertama adalah phenomenon atau perbedaan persepsi. Contohnya melihat gambar 3 dimensi, di mana setiap orang melihat gambar tersebut dan mengutarakannya secara berbeda-beda. Contohnya si A melihat gambar kucing, si B melihat gambar pohon, dan si C melihat 2 gambar orang wanita, dan seterusnya seperti itu. Kemudian teori yang kedua adalah nurture, yaitu lingkungan, di mana lingkungan dan gen itu saling berhubungan, nurture dan nature. Kemudian contohnya adalah si A dan si B yang satu saudara dan sama-sama seorang santri, namun tinggal di lingkungan yang berbeda. Contohnya si A tinggal di lingkungan yang memang terdapat beberapa santri, dan si B tinggal di lingkungan yang pergaulannya sangat bebas, sehingga antara si A dan si B menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian teori yang terakhir dari Gestalt adalah teori belajar. Jadi setiap sesuatu yang dipelajari berasal dari hasil belajar. Contohnya perbedaan seseorang dalam mengutarakan sebuah benda. Contohnya adalah tomat. Tomat berbentuk bulat, berwarna merah, ada yang bilang berwarna hijau. Tomat adalah masuk kategori sayuran, ada yang bilang masuk kategori buah. Dan tomat adalah vitamin A yang baik untuk mata. Kemudian teori yang kedua adalah teori dari Guthrie. Teori Guthrie pertama adalah teori hukuman, di mana hukuman tersebut boleh ada dan boleh tidak. Namun, hukuman tersebut ada dari penyebab sesuatu tindakan. Contohnya, saya sendiri yang mengalami, saya akan dihukum oleh guru saya ketika saya ramai di kelas dan sudah diingatkan berkali-kali masih tetap ramai. Yang kedua adalah lupa. Di sini saya menggunakan contoh dari sistem kebut semalam, di mana ketika saya akan melakukan ujian dalam satu hari ada 2 mata kuliah atau lebih, dan saya belajar hanya dalam waktu semalam, maka pelajaran yang pertama saya pelajari sudah lupa dan saya lebih ingat kepada pelajaran yang kedua. Dan yang terakhir adalah niat, di mana niat tersebut adalah respon dari stimulus yang diberikan. Contohnya, saya akan langsung mengerjakan tugas jika saya paham betul tentang materi yang disampaikan oleh dosen-dosen saya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.